Pemirsa, bulan Ramadan telah tiba, menjadi momentum bagi kita sebagai umat muslim untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dalam literasi beragama. Inilah dia diskusi kebangsaan dan keagamaan bersama saya Elfrina Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Grup Politan Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sehat selalu, bahagia selalu. Selamat datang di diskusi kebangsaan dan keagamaan bersama saya Elfrina Rahma. Hari ini kita produksi di Taman Bacaan Masyarakat. Nah, di mana ya Taman Bacaan Masyarakat? Tahu nggak? Ternyata Kota Batu tuh selain punya perpustakaan daerah juga punya Taman Bacaan Masyarakat. Tepatnya ada di Jalan Sultan Agung. Ada di Jalan Sultan Agung, pemirsa. Nah, di samping saya ini beliau adalah seorang pustakawan ahli media dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan. Ada Ibu Sulistioningsih SPDMM. Kita sapa dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa ATV seluruhnya. Iya, Bu Sulis, terima kasih banyak. Iya. Hari ini Bu sudah diperkenankan kami semua kru ATV untuk syuting di sini, menikmati ruangan yang sejuk ini dan juga buku-bukunya yang banyak sekali di belakang, Ibu. Selain ada perpustakaan daerah, juga ada Taman Bacaan Masyarakat di sini, Masyarakat. Ya, Bu? Jadi sebenarnya kita mempunyai 3 tempat ya. Salah satunya di Jalan Kartini, depannya Bebek Slamet itu. Itu yang paling besar dan paling lengkap layanannya ada di sana. Terus kemudian yang di sini TBM, Taman Bacaan Masyarakat di Jalan Sultan Agung. Terus yang satu lagi itu di MPP. Yang di MPP itu di Mall Pelayanan Publik itu memang pojok baca, tetapi lebih banyak difokuskan kepada Pocadinya. Apa itu, Pojok Bu? baca digitalnya. Oh, gitu. kalau pintu masuk ke kanan itu ya, Bu ya? Okay. Jadi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, selain kita menyediakan buku-buku fisik, kita punya 40.000 buku loh. Fisik yang juga? Fisik, iya. 40.000 yang buku fisik itu bukunya sekitar 40.000 buku. Terus kemudian yang digital itu kita punya 7.000 judul. Akan tetapi itu masih ditambah dengan opaknya dari Perpusnas. Jadi kalau yang di Pocadi tadi itu bisa mengakses buku-buku Perpusnas. Kalau digital harus ke MPP juga, Bu, atau di? Enggak juga, sebenarnya juga di Jalan Kartini pun itu juga disiapkan satu ruangan yang dia dilengkapi dengan komputer dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengakses secara online. Oke, kalau trennya Bu Sulis untuk mengakses buku digital dan juga fisik lebih banyak mana kira-kira kalau di Kota Batu? Fisik. Fisik sebenarnya ya? Masih fisik, iya, karena kita juga bukunya masih terbatas, masih 7.000. Kayaknya kalau 7.000 tuh banyak sih judulnya, ya. Akan tetapi kita mempunyai 40.000 itu tersebar di 3 tempat, jadi 700 ada di MPP, terus kemudian 10.000 ada di sini, kemudian selebihnya ada di Perpustakaan Kartini. Oh, di TBM ini ada 10.000? Iya. So, kalau tiap hari baca satu buku kayaknya nggak habis ya? Nggak habis itu 1 bulan. Nah, maka dari itu kami sih sangat berharap sekali, terutama masyarakat Kota Batu dan pada umumnya masyarakat Malang Raya, itu bisa mengakses buku-buku kami, baik yang fisik maupun yang digital. Nah, makanya perlu diberitahukan juga sebenarnya, jadi siapapun boleh masuk ke perpustakaan, karena perpustakaan ini tersedia untuk umum. Ya, meskipun dia dari luar kota, boleh juga masuk ke sini. Hanya saja yang boleh meminjam itu hanya mereka yang mempunyai kartu anggota. Kalau untuk itu. dapatin kartu anggota gimana, Bu? Nah, kalau dapatin kartu anggota itu bisa juga lewat online, tapi juga bisa langsung datang ke perpustakaan. Sederhana aja kok, cuma bawa KTP, atau kalau yang tidak punya KTP bawa KK, kalau yang anak-anak mungkin bawa KIA gitu. Gampang sekali dibawa ke sana, didaftar dalam form, sudah cekrik, sejatilah. Hari nggak itu usah juga nunggu hari itu juga. Gampang banget sebenarnya. Kalau
apa itu bisa cepat, kenapa harus lama? Nah, kalau bisa sekarang kenapa harus besok gitu? Iya, kenapa harus besok? Iya. Bu, kalau kemarin saya ngobrol sama Bu Santi ya, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bilang kalau trennya literasi di Kota Batu ini meningkat, Bu, dari tahun ke tahun. Meningkat. Betul seperti itu ya, Bu? Betul. Apalagi dengan dibangunnya perpustakaan itu, perpustakaan itu yang di Jalan Kartini itu mulai 2022 ya, kita buka 2022 sampai sekarang, itu lonjakannya luar biasa. 2022, iya. Baru setahunan ya Bu ya? 2 tahun ya? 2 tahun sekarang. 2 tahun ya? 2 tahun sekarang. Dan itu lonjakannya luar biasa. Karena kalau dulu kita memang terbatas fasilitas untuk masyarakat, gitu ya, sehingga apa itu namanya jumlah pemustaka yang kita dapatkan itu sedikit sekali. Sekarang kan siapapun boleh masuk. Dan itu tadi saya teruskan ya. Keanggotaannya sebenarnya yang boleh masuk menjadi anggota tidak hanya orang Batu tok loh. Malang Raya. Malang Raya. Kita batasi Malang Raya aja deh, Mbak. Okay. Soalnya kalau yang luar kota jelas kita kesulitan kalau itu ada hilangnya buku ya, dan lain sebagainya. Bu Sulis, kalau Perpusda itu dibangun 2022 ya, berarti kan baru-baru ini. Sebelumnya di mana, Bu? Sebelumnya itu, sebelumnya di atasnya BO, di atasnya front office, lobby, lobbynya BO, block office Among Tani. Jadi di atasnya begitu. Sehingga orang mau mengakses ke dalam sulit. Bukan sulit sih, mereka sungkan. Kadang mungkin pakai sandal jepit, mungkin pakai baju seenaknya dan lain sebagainya, itu mereka ada kesulitan karena lewat depan lobby. Kalau ke BO nggak boleh pakai sandal jepit ya, Bu? Nggak boleh, sandal jepitnya ya nggak boleh. Ya, dan itu mempersulit kita. Jadi akhirnya ketika ada di BO itu terjadi penurunan drastis. Dari semula kita dulu berada di Jalan Dewi Sartika, jadi kontraktor di sana, kontrak soalnya. Oh, masih kontrak di sana? Masih kontrak di sana. Itu pindah ke BO itu terjadi penurunan drastis. Sepi banget? Sepi banget. Tapi begitu kita pindah ke Kartini, wah masyarakat. Sekarang saya jadi kalau dilihat perkembangannya itu ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, karena di Kartini itu disediakan juga ruang anak gitu ya. Mereka ngomong anak itu loh di perpustakaan. Wah, keren banget. Keren banget di Kota Batu ya. Iya, ngomong anaknya itu di perpustakaan. Jadi mereka kalau hari libur ya memang dari secara ketenagaan kita memang kurang tenaga kita. Tetapi akhirnya kami berusaha Sabtu Minggu dibuka. Karena untuk menjawab tantangan masyarakat itu tadi. Berarti ketertarikan masyarakat untuk membaca, untuk berliterasi itu juga didorong dengan fasilitas juga ya, Bu ya? Sebenarnya juga bukan hanya fasilitas, program-program kami pun juga mencoba mengacu dan memahami seperti tadi, ada pojok digital, ada ini. Karena tren sekarang kan digitalisasi, begitu ya. Nah, kami pun juga di samping pojok digital, kita program kami itu ada yang namanya TPBIS. Apa itu, Bu? Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi kalau zaman dulu gitu, itu orang datang ke perpustakaan, pinjam buku, mengembalikan buku, pinjam buku, mengembalikan buku. Tetapi sekarang fungsi itu tidak seperti itu. Tidak hanya meminjam dan ini, tapi kita memahami, kita mempelajari sampai pada keterampilannya. Skillnya juga? Skillnya juga. Misalkan, sehingga Bu, kami berharap dengan memiliki skill ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka semboyan kami inklusi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Seperti sekarang pada hari ini ya, tanggal berapa ini tadi, tanggal 7 ya. Tanggal 7 di Jalan Kartini itu sedang ada cooking class. Jadi ada cooking class masak. Kita datangkan ahli memasak. Kapan itu juga membuat mie, bagaimana membuat mie dari sayur. Terus kemudian keterampilan-keterampilan sampai kepada mempelajari kayak Canva, kayak itu juga digital juga. Iya. Jadi karena kita memang berbagai segmen, Mbak ya. Jadi mulai anak-anak sampai pada orang dewasa. Berarti bermitranya juga dengan mungkin masyarakat di desa-desa, di sekolah juga. Iya, di sekolah. Gitu ya, Bu? Jadi sekolah, desa, dan mungkin
juga yang ini Pak umum, semuanya bisa masuk di dalam situ. Makanya kalau sekarang kita bekerja sama bersama Unmu dengan Profesor Tobroni dengan ini itu ya memang itulah yang memang harus kita lakukan, memperluas jaringan dan kemitraan. Karena kita menjawab semua tantangan itu. Jadi tempat ini, perpustakaan ini bukan kursi gading yang harus disucikan sedemikian rupa, akan tetapi ayo masyarakat yang ingin buat kegiatan, masyarakat yang ingin mungkin belajar sesuatu, karena pada dasarnya perpustakaan itu adalah sumber informasi dan belajar masyarakat. Sumber informasi dan belajar masyarakat. Tidak hanya teori tapi juga prakteknya pun ada loh di sini gitu ya Bu. Bu, hari ini kita akan bahas mengenai Ramadan, bulan literasi beragama Bu. Dalam nuansa keagamaan dan juga bulan puasa, mungkin ada program-program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang nantinya akan di-launching atau dilaksanakan Bu. Ini tadi kita sudah memulai itu tadi ya, karena ibu-ibu biasanya repot bikin kue atau apa untuk menghadapi Lebaran. Buat takjil dan bukaan buat takjil gitu ya? atau apa, sehingga kami ada cooking class itu tadi. Tetapi buku-buku kami, buku-buku keagamaan dan lain sebagainya itu banyak sekali juga. Ini saja yang 10.000 ini tadi, lihat itu yang 200 banyak loh. Yang 200 banyak. Iya. Itu yang 200. 200 itu artinya apa? Buku-buku agama. Oh, kodenya 200 itu kodenya 200. Jadi memang ada kode-kode seperti karya umum itu 000 seperti itu dan lain sebagainya. Ada jadi 4 rak ya Bu. Jadi kalau 200 itu untuk yang tentang agama. Apapun kegiatan masyarakat, apapun yang masyarakat ingin menambahkan informasi dan belajar, itu kami fasilitasi di perpustakaan ini. Bu Sulis, terakhir disampaikan kepada pemirsa Bu mengenai taman bacaan masyarakat ataupun apa kelebihan ataupun ajakan kepada pemirsa deh Bu untuk berbondong-bondong. Iya. Kalau ke perpustakaan Kartini jelas lah. Nanti kalau pas bulan puasa bisa dimanfaatkan untuk waktu siangnya di situ gitu ya, membaca sepuasnya, bisa berdiskusi, membuat diskusi-diskusi kecil tentang keagamaan dan lain sebagainya. Kami dukung literasinya. Begitu juga yang mau di TBM ini, begitu juga yang mau di MPP yang dia bisa mengakses secara digital juga bisa. Sehingga apapun kegiatan Ramadan yang akan dijalani terutama untuk umat Muslim itu bisa menggunakan literasi di perpustakaan. Dan mungkin bisa memanfaatkan waktu puasanya juga dengan membaca buku kesini ya Bu ya. Tolabul ilmi itu kan dari liang lahat sampai ke dari buan ibu sampai ke liang lahat. Dan kalau kita sudah nggak sekolah, kita nggak ini ya, yang paling ini adalah tolabul ilminya di perpustakaan deh gitu. Tolabul ilmi minal iman ya kan, menuntut ilmu. Makanya itu kalau ingin melihat seberapa sih intelektualitas Kota Batu, seberapa itu lihatlah buku-buku di perpustakaannya. Kalau buku-buku perpustakaannya memang kualitasnya itu hanya untuk segmen yang ini, maka dia akan menyediakan buku-buku yang hanya segmen yang di bawah itu. Akan tetapi kalau memang segmennya memang menghendaki buku-buku yang harus menggunakan intelektualitas tinggi, kami pun juga memiliki. Nah, ini berarti tingkat intelektualitasnya sudah tinggi ya Kota Batu begitu ya Bu Sulis ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Sulis Tioningsi SPD MM, Pustakawan Ahli Madya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sudah memberikan waktu luangnya kepada kita semua pemirsa. Dan usai jeda kami akan segera kembali pemirsa, karena kami akan membahas mengenai Ramadan Bulan Literasi Beragama bersama dengan Profesor Dr. Tobroni MSI dan juga Bapak Bambang Pariano. Tetap di sini di Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Kita membahas mengenai Ramadan, bulan literasi beragama di Taman Bacaan Masyarakat bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Pemirsa, kami perkenalkan untuk Anda. Yang pertama ada Profesor Dr. Tobroni MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kita sambut dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Ya. Luar biasa. Hari Luar ini biasa. kita akan sharing bersama dengan Prof. Tobroni ya mengenai literasi beragama begitu. Selanjutnya di samping Prof. Tobroni ada Direktur Yayasan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam Pusaka Kota Batu. Beliau adalah Pak Bambang Parianom SH. Kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Ya. Dan bahagia tentunya. Bahagia, alhamdulillah. Di tengah-tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini pemirsa, kita bahas mengenai literasi beragama. Tapi sebelum itu kita samakan persepsi dulu. Saya ingin pertama ke pengamat praksis ya dari Direktur Yayasan Pusaka Pak Bambang untuk memotret mungkin keberagaman masyarakat dalam kebinekaan ini seperti apa sih Pak di tengah-tengah bulan puasa yang penuh rahmat ini, karena kan ini bertepatan bulan puasa ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi juga nih Pak. Oh, iya. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga umat Muslim tentunya menyikapi itu Pak? Ya, saya melihat Ramadan ini adalah bulan yang punya momentum strategis. Karena apa? 1 tahun 12 bulan, yang Ramadan itu hanya 1. Ya. Satu Jadi, bulan aja. Pemikiran saya 1 ini harus mewarnai 11. Ya. Itu ya. Nah, oleh karena itu saya memandang dia akan punya makna strategis kalau fungsional. Fungsional dalam arti tadi bisa berdampak terhadap pewarnaan yang 11 tadi ya. Sehingga ini penting. Nah, tetapi kesan saya sejak dari kecil ya sampai dewasa ini yang menonjol itu bukan soal literasi, tapi soal ritual. Betul. Soal ritual itu yang sangat menonjol. Jadi kalau Ramadan bulan puasa gitu. Tapi bulan mengkaji tidak. Bulan puasa. Jadi puasanya ini di sebegitu rupa tapi tidak terkait erat dengan pengkajian itu. Nah, saya melihat kalau saya diposisikan bahwa umat Islam itu yang diberikan sumber literasi yang pertama dan utama itu kan Al-Quran. Nah, kalau saya lihat dari situ, maka Al-Baqarah 183 itu nggak bisa lepas dari Al-Baqarah 185. Menurut saya, mestinya 85 dulu disosialisasikan, maka 83 itu baru ditekankan. Karena apa? 85, 83 Pak? Ya, karena apa? Karena 85 itu awal ayatnya menyampaikan bahwa si bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Barang siapa ketemu bulan itu, maka berpuasalah. Itu. Jadi artinya kan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang strategis, puasa. Jadi itu. Lalu akhir ayatnya juga begitu. Genapkanlah bilangan puasa itu, ya. Dan dengan memahami petunjuknya itu agungkan Allah. Walitukabbirullah. Ala mahadakum wala allakum taskurun. Baru bersyukur. Nah, itu artinya juga kembali lagi. Kalau Al-Quran itu bisa fungsional, maka kita bisa menegakkan takbir. Takbir. Orang yang menegakkan takbir itu akan bisa bersyukur. Nah, itu kita pahami juga ritual. Genap sudah 1 bulan, ya kita bertakbir. Habis itu kita sholat id gitu. Itu ritualnya. Ya. Sebetulnya tidak ritual itu kita lakukan sudah demikian. Tapi sebetulnya bahwa kalau Al-Quran yang turun sebagai literasi tadi punya makna strategis, maka dia akan hilang rasa takaburnya itu. Diganti takbir tadi. Ya. Sebab esensi orang beragama itu bertakbir. Saya kadang-kadang menonjolkan ego saya lupa. Saya tidak bertakbir. Jadi penegakan takbir di situ. Baru saya bisa bersyukur dalam setiap langkah saya. Nah, karena penonjolan ritualnya sehingga aspek literatifnya ini, nah, maka barangkali kalau sekarang
kebetulan kita di perpustakaan, kita sosialisasikan bahwa ritual tidak bisa lepas dari aspek literasi, sehingga keberagamaan kita akan mencerdaskan. Ya. Nah, saya kira itu. Karena mengkaji Al-Quran tadi yang kemudian menjadi utama begitu ya. Betul. Ya, Prof. Tobroni kemudian boleh dijelaskan kepada kami, Prof. Saya mengelaborasi dari Pak Bambang tadi mengenai takbir Allahu Akbar begitu ya. Allah Maha Besar, yang harus dibesarkan itu kan Tuhan yang Maha Pencipta begitu. Tapi fenomena sekarang ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, merasa diri kita yang besar begitu, diri kita yang berkuasa begitu, Prof. Melihatnya seperti apa, Prof, fenomena itu? Jadi menyambung disampaikan oleh Pak Bambang ya, bahwa puasa itu kan dalam rangka bertakwa. Ya. Bertakwa itu sebenarnya ada tiga pilar ya, yaitu beriman, berilmu, dan beramal. Jadi soko gurunya takwa itu tiga ini, beriman, berilmu, dan beramal. Ya, beriman itu orang percaya, orang berkepercayaan, percaya, berkepercayaan, bisa dipercaya, dan terpercaya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang itu beriman itu harus punya rasa percaya. Percaya kepada Allah dan punya rasa percaya. Bisa dipercaya dan menjadi orang yang terpercaya. Nah itu. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang punya spiritualitas. Orang yang punya spiritualitas itu adalah orang yang bisa menempatkan Tuhan pada tempat yang tertinggi. Ya. Jadi Tuhan adalah segalanya. Sehingga tadi Pak Bambang mengatakan Allahu Akbar. Wali tukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi memang Allah itu besar, kita ini kecil. Ya, artinya bahwa orang yang spiritual itu bisa orang yang punya spiritualitas itu membesarkan Allah, bersyukur kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu kan sehingga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan orang yang punya spiritualitas. Yang kedua, orang yang beriman, yang punya spiritualitas itu adalah orang yang puas kepada Allah. Orang yang puas. Kita itu puas nggak kepada Allah itu? Ya kan? Jangan-jangan kita ini banyak berkeluh kesah. Tuhan nggak adil, takdir itu kejam dan sebagainya kan? Kenapa itu ya? harus saya? Kenapa harus saya yang begini kan itu ya? Jadi orang yang beriman adalah orang yang puas kepada Allah, satisfy billah, puas kepada Allah. Karena itulah maka manifestasinya adalah rasa syukur. Sehingga wala'alakum tashkurun tadi itu. Jadi kalau kita banyak bersyukur, menandakan bahwa kita ini punya spiritualitas. Kalau kita itu puas kepada Allah, maka kita punya spiritualitas. Kita bertakbir kepada Allah, kita punya spiritualitas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita merasa dekat, merasa cinta dengan Allah, itu dekat. Ya kan? Nah, karena itulah maka dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan lanjut dari surat Al-Baqarah tadi itu. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang dekat dengan Allah, mentakbirkan Allah, bersyukur kepada Allah, dan kita dekat dengan Allah. Dan Allah mengatakan apabila hambaku itu memohon, berdoa kepadaku atau bertanya tentang aku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat, bahkan sangat dekat. Ya. Ini uji budak watadai idza da'ani fal yastajibu wa yu'minu la'allahum yarsudun. Jadi saya akan mengabulkan hambaku yang berdoa kepadaku dan akan mengabulkannya, tapi ada syaratnya. Wal yu'minu bi, hendaklah dia percaya kepadaku. Kalau misalnya kita memohon kepada Allah tapi kita nggak percaya kepada Allah, gimana misalnya gitu ya? La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk.
Jadi memang puasa itu, takwa itu tadi dimensinya 3 ya, iman. Yang kedua ilmu. Ilmu itu, jadi literasi. Orang berpuasa itu harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Orang beragama harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Sebab kalau orang beragama tidak berilmu pengetahuan itu bahaya. Ya. Ya toh? Karena dia berfatwa sering salah, menafsirkan agama salah. Ya toh? Yang ketiga adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu pekerjaannya itu amalnya itu yang baik untuk tujuan yang baik oleh orang-orang yang baik, sehingga membawa maslahah, membawa berkah. Nah, itu saya kira di situ. Dan ketiganya juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu ya, harus Prof, diterapkan sehari-hari. Ya, dan betul. seimbang juga itu yang perlu ya, tidak tidak ada yang satu lebih berat begitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai manusia biasa ini dalam mengelaborasi tadi 3 itu ya, pemirsa, takwa, beriman, berilmu, dan juga berakhlak ya. Beramal. Ya. Beriman, berilmu, dan juga beramal dalam kehidupan sehari-hari dalam 1 bulan full, tidak hanya bulan Ramadan ini saja pemirsa, tapi juga 11 bulan berikutnya. Usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah di sini di Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan. Ramadan, bulan literasi beragama menjadi tema kita pada perbincangan Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan ini pemirsa, bersama dengan dosen FAIUMM, ada Profesor Dr. Tobroni, dan juga Direktur Yayasan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam Pusaka Kota Batu, ada Pak Bambang Parianom. Kita lanjutkan ke segmen ketiga ini mengenai bulan Ramadan dan literasinya. Saya ingin ke Prof. Tobroni dulu. Prof, kalau kita sebagai manusia biasa ya, umat muslim begitu, untuk kita berpuasa, memaknainya supaya tidak hanya menahan haus, lapar saja, Prof, tapi juga memaknai itu sebagai satu titik balik atau momentum dalam kehidupan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu, Prof. Itu kiat-kiatnya seperti apa, Prof? Yang pertama niat ya, niat bahwa puasa kita itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau misalnya niatnya itu untuk menjadi bertakwa, maka akan bisa mengendalikan aspek-aspek yang lain. Kalau misalnya niatnya itu hanya ritual, ya toh? Kalau ritual itu kan bahwa puasa itu kan artinya menahan, ya, menahan dari makan dan minum serta hubungan suami istri pada dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu memang syariatnya begitu. Kalau hanya itu ya saya kira mungkin dengan puasa dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, mulutnya, atau yang lain ya, misalnya tetap berbuat yang tidak baik dan sebagainya. Sehingga yang pertama adalah kita niat puasa itu adalah agar kita bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, agar kualitas kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik ya. Orang bertakwa itu kan orang yang hati-hati dan waspada. Artinya pertama hati-hati dan waspada itu jangan sampai amalan kita itu tidak diterima. Kan itu ya. Kita harus hati-hati. Sama kita itu berbuat sesuatu kan harus hati-hati. Jangan sampai perbuatan kita itu tidak sesuai dengan standar misalnya ya. Yang kedua, takwa itu kan hati-hati ya, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian hati-hati. Yang ketiga, takwa itu kan puncak kualitas manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Bagaimana kita bisa menapaki puncak piramida ketakwaan kita kepada Allah itu? Ya, kalau kita tidak meningkatkan keimanan kita, kembali yang tadi Mbak ya, keimanan kita, ilmu kita, dan amal soleh kita. Kalau melalui Ramadan ini
iman kita tidak bertambah, ilmu kita tidak bertambah, amal soleh kita tidak bertambah, berarti kita ini stagnan kan? Jadi tidak ada peningkatan pada ketakwaan kita. Itu saya kira yang pertama tadi adalah kita harus niat, ya, luruskan niat, ya itu yang pertama. Yang kedua memang beragama itu juga butuh ilmu dan butuh perjuangan. Beragama yang baik, menjadi orang baik itu butuh ilmu, butuh perjuangan. Iya toh? Jadi jangan kita ini misalnya meremehkan lah beragama sekedarnya saja. Kan itu aja. Kadang-kadang memang begitu. Kalau urusan mungkar itu justru dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau urusan baik itu ini urusan baik saja. Kan begitu. Padahal urusan baik harus dilakukan dengan dengan perfeksionis. Jadi termasuk kita puasa itu ya harus perfect lah. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita bersyukur mendapatkan kembali, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Jadi kita jadikan momentum ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga madrasah Ramadan ini betul-betul membekas di dalam kalbu kita, dan kita betul-betul menjadi lebih baik. Ya, saya kira begitu, Mbak. Jadi bulan Ramadan itu dijadikan di puncaknya gitu ya, Prof, ya, menjadi momen di puncaknya kita begitu. Iya, kita selalu bertakwa tadi. Ya, tapi kemudian kalau kita ngomongin iman ya, ngomongin ilmu dan juga beramal, kadang juga fluktuasi begitu, Prof. Naik turun dan lain sebagainya. Kalau kemudian di bulan Ramadan ini pas naik-naiknya alhamdulillah gitu. Kalau pas turun-turunnya nih gimana Pak Bambang memotret fenomena yang ada di masyarakat nih kalau bulan Ramadan waktu turun-turunnya tuh gitu. Saya akan menyambung akhir dari Profesor Tubrun tadi, madrasah tadi. Saya melihat memang Ramadan ini sebuah universitas global, ya, di mana orang yang beriman jadi mahasiswanya. Ramadan itu institusi pendidikannya. Puasa itu adalah eksekusinya. Itu tadi artinya pelaksanaannya lewat puasa. Nah itu. Nah nanti dampaknya apa? Bertakbir itu dampaknya dia. Sehingga memang orang beragama itu esensinya ya berpuasa itu. Berpuasa itu. Orang yang melanggar agama adalah orang yang tidak berpuasa. Itu. Karena apa? Kalau berpuasa itu kan dia tidak berani berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kan selalu kontak pada ini. Nah, coba kalau orang sedang belajar itu, kelas itu ya, dia ya tidak berani melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas itu. Ya selama, ya ini kelasnya selama 1 bulan itu. Coba makanya di bulan puasa nggak boleh melakukan hubungan suami istri waktu puasa. Di siang hari. Tapi malam hari kan boleh. Malam hari kan boleh. Dia tidak boleh makan dan minum. Dia sedang belajar. Jadi saya kalau di kelas itu kan masa muridnya makan bakso belajar nggak boleh begitu, nggak boleh ciuman begitu, nggak boleh. Jadi memang dia kondisi sehingga Ramadan harus kita lihat dari aspek pedagogis. Dengan melihat Ramadan aspek pendidikan, maka disitulah literasi akan terlihat. Jadi sebelum Allah merintahkan itu bulan pendidikan, sudah diturunkan dulu literasinya, yaitu Al-Quran. Kemudian dilakukan ada pendidikan Ramadan. Nah, pelaksanaan dengan berpuasa. Nah, saya melihat itu. Itulah sehingga luar biasa. Kita harus bersyukur. Jadi kita ini dididik menjadi mahasiswa Ramadan sepanjang usia kita, sejak balik sampai nanti Allah memanggil. Itu mudah-mudahan kita rasakan. Itu sebuah proses pendidikan yang pendidikan itu dikatakan berhasil kalau bisa merubah perilaku. Artinya harus ada tren kenaikan. Bukan malah Ramadan turun, bukan. Tren kenaikan. Oleh karena itu, sehingga 10 hari pertama begini, 10 hari kedua begini, terus puncaknya sampai dia sudah melupakan hal-hal yang privasi, dia banyak iktikaf di masjid. Itu kan begitu rupanya dia. Jadi kalau saya lihat kalau Nurholis itu membagi itu tren peningkatan itu, pertama pengendalian
jasmani dulu, belajar adaptasi, biasanya sarapan, nggak sarapan, itu. Kemudian nafsani, ya, pengendalian hawa nafsu tadi, jadi itu. Jadi hawa nafsu, syahwat, nafsu, makan dan segala itu. Lalu ketika rohani harus ada aspek spiritualitas meningkat. Nah, itu nanti puncaknya maka bisa dia mengagungkan Allah, tidak mengagungkan dirinya. Ya, di situ. Saya kira itu. Jasmani, nafsu dan juga rohani. Baru kita kemudian ada di titik puncak itu. Ya, bagaimana cara kita untuk merasakan, oh saya berada di sini, lalu kedepannya saya harus seperti apa, pembelajaran apa di masa lalu supaya nanti puncaknya saya bisa merasakan 3 ini. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah di sini di diskusi kebangsaan dan keagamaan. Segmen terakhir pemirsa, selamat datang di diskusi kebangsaan dan keagamaan, masih membahas mengenai Ramadan, bulan literasi beragama. Cara kita untuk merasakan momen puncaknya kita di bulan Ramadan itu untuk jasmani, hawa nafsu tadi ya, dan juga rohani. Nah, Pak Bambang, cara kita merasakannya gimana nih Pak? Saya sebagai manusia biasa nih Pak, yang sepertinya saya belum sampai ke titik itu. Ya. Itu Allah memberikan ilustrasinya ya. Coba kita pengalaman ya, semua, saya kira semua yang pernah puasa pengalaman. Tentu pengalaman anak-anak dengan pengalaman orang dewasa, apalagi orang tua sudah berbeda. Betul. Kalau anak-anak barangkali targetnya apa? Pokoknya gak mokel. Betul. Ya kan begitu. Kuat, gak mokel. Gitu. Artinya apa? Pada anak peningkatan aspek jasmani yang menonjol. Karena tingkatan anak, ya. Tapi pada semakin dewasa dia tidak bisa jasmani, apa? Karena apa? Dampak perilaku orang dewasa ini kan yang suka bohong ini kan bukan anak-anak. Betul. Orang dewasa yang suka ngambil bukan haknya, bukan anak-anak. Ini orang dewasa. Jadi aspek nafsaninya harus main. Harus dikendalikan ini. Puasa tapi bohong terus kan ya sia-sia nilai puasanya ini. Artinya sudah berpikir itu. Nah, nanti pada usia yang sudah semakin ini ya, kayak usia saya gitu misalnya, maka harus aspek spiritualnya. Bagaimana bisa setiap saat dia ingat Tuhannya. Kalau setiap ingat Tuhan akan melahirkan orang-orang yang muhsinin, yang cenderung berbuat baik dia, cenderung berbuat. Nah sebetulnya orang yang bisa bertakbir itu yang ini. Karena apa? Karena dia yang diagungkan senantiasa Allah, bukan kepentingan dirinya, bukan hawa nafsunya, ya. Itu dia selalu mengikuti. Nah, inilah yang perlu kita inilah. Nah, bagaimana dia melakukan itu? Nah, itu alamahadakum dengan memahami itu, memfungsionasikan literasi itu. Kembalikan memfungsionasikan. Nah, saya pengalaman terus terang kira-kira 10 tahun. Dengan kemampuan yang terbatas dari skill ilmu alat, tidak seperti Profesor Tobron. Kalau Profesor Tobron ini punya ilmu alat, artinya penguasaan bahasa. Ininya menurut saya dengan terbatas. Itu Al-Quran yang sumber literasi itu tidak bisa dipahami hanya dia baca ayat atau hafal ayat itu. Tapi apa? Harus ditadaburi. Nah, di 114 surat ya di Al-Quran itu 114 surat. Itu yang ceritanya satu cerita itu hanya surat Yusuf. Surat Yusuf gitu ya, si cerita. Yang lain itu tercecer, jadi kayak kapita selekta gitu ya. Jadi tema ini tercecer di surat sana, sehingga harus lakukan komparasi untuk memahami ini. Nah, komparasi itu menuntut pemahaman literasi. Itu terus terang. Misalnya ambil contoh, ada 7 ayat yang jelas, semua orang mesti hafal, yaitu Al-Fatihah. Nah, itu ternyata 7 ayat itu mengapa? Surat yang paling banyak dibaca orang sedunia ini ya Al-Fatihah. Gitu. Orang sholat itu tidak bisa tanpa Al-Fatihah. Sampai sholat jenazah pun pakai Al-Fatihah. Ternyata di Al-Quran, di surat ke-15 ayat 80 sudah Allah telah menurunkan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang artinya kan harus dijadikan nilai pendidikan. Nah itu sebetulnya kalau lihat resab di situ apa? Ternyata Al-Fatihah itu kayak saya bisa klasifikasi ada 3
klasifikasi. Ayat 1 sampai 4 itu mengenal Tuhan. Bismillah, alhamdulillah, ya ar-Rahmanir-Rahim sampai Malik itu cerita Tuhan semua. Kemudian ayat kelima itu baru komitmen menuhankan. Ya kana butuh, ya kana stain. Nah, ayat ke-6 7 itu bagaimana dia mengikuti petunjuk Tuhan ini. Itu. Nah, ini soal keimanan yang diceritakan Pak Tobroni tadi adalah soal kepercayaan, keyakinan tadi. Ya. Pada tengah-tengah ini soal ibadah. Pada akhirnya soal akhlak. Lah akhlak bagus tuh akhlak karena tadi bisa bertakbir tadi. Lah di sini sebetulnya oleh karena itu saya dulu kecil juga dulu. Kok Muhammad ini misinya kok tidak mengislamkan orang ya. Tapi kok liutami makarim akhlak itu timbul pertanyaan bahasa saya. Kok apa ya? Ternyata apa? Akhlak itu kebutuhan universal. Universal. Orang yang beragama tidak beragama butuh akhlak. Soal etika tadi. Nah disitulah sebetulnya. Sehingga perilaku. Jadi bayangkan kalau Indonesia itu mayoritas umat Islam itu betul bisa memahami aspek pedagogis puasa ini. Wah nanti bulan Syawal itu luar biasa dampaknya pada kehidupan bernegara ini. Saya kemenangannya gitu. tidak hanya diri sendiri tapi bangsa Indonesia iya, begitu ya betul, Pak ya. Iya. Karena literasi beragama tadi kembali lagi itu yang paling utama dalam bulan Ramadan begitu ya Prof ya. Tapi kan berat Prof tidak hanya membaca tapi mengartikan juga, tidak hanya mengartikan tapi juga mengamalkan juga. Nah itu gimana Prof sebagai seorang akademisi melihatnya masyarakat untuk selalu mengingat, tidak hanya mengingat tapi juga mengamalkan dalam bulan Ramadan itu literasi beragama, membaca Al-Quran, mengartikan dan mengamalkannya itu tadi Prof. Oke ya, yang pertama literasi, membaca atau mengkaji ya. Ya, mengkaji. Jadi saya kira aspek ini juga aspek yang kurang diperhatikan. Betul. Jadi misalnya bagaimana dengan Ramadan itu meningkatkan keilmuannya, termasuk juga ilmu agamanya, kan itu ya. Ya karena itulah maka saya kira di masjid-masjid ada musola-musola, itu ada kuliah ba'da tarweh atau kuliah ba'da subuh. Ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi beragama. Itu saya kira penting untuk diikuti oleh masyarakat ya. Karena memang itu momen yang baik ya untuk di mana umat itu keimanannya sedang meningkat, maka diberi literasi keagamaan melalui kajian-kajian di dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua kan sebenarnya ada tadarus Al-Quran. Ya. Tadarus Al-Quran itu saya kira bagus ya. Pertama memang membaca. Nah, kita ini kan memang ada problem. Membaca saja banyak yang nggak bisa. Apalagi membaca yang baik, yang fasih dan sebagainya. Jadi kalau dites itu masyarakat Indonesia ini kira-kira berapa persen yang bisa membaca Al-Quran dengan baik? Ya, memang ini kita lidah Jawa ya, tapi lidah Jawa tidak berarti kita nggak bisa. Karena dulu para ulama itu banyak yang juara MTQ itu dari Jawa. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena membacanya itu juga ibadah. Membacanya itu juga bisa melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Membaca Al-Quran saja. Nah, apalagi kalau membaca itu dengan menghayati makna dan juga menjadi evaluasi. Karena sebenarnya membaca Al-Quran itu kalau dengan maknanya itu sekaligus kita melakukan evaluasi diri. Kita melakukan muhasabah atau introspeksi. Ya. Misalnya ketika bicara tentang orang beriman, orang munafik, orang fasik, orang yang ahli surga, ahli neraka itu kayak apa, itu kan sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri kita. Sehingga dikatakan kalau dalam pujian Jawa itu ya, tombo ati iku maca Quran, maca Quran, sakmanane, angen-angen, sakmanane. Jadi itu memang bagus ya. Dan saya kira di masyarakat kita perlu itu ada etos. Saya ingin menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Ya.
syukur kalau saya juga sekaligus mengkaji artinya. Ya. Kan itu misalnya ya, Ya. itu kan bisa itu. Sekarang HP kita juga kita isi Al-Quran. Yang biasanya kita bunyikan bunyi-bunyi yang lain. Ya. Selama Ramadan ini ngaji, itu Ya. HP kita yang ngaji. Dan walaupun kita ini kan bagus. Jadi kita literasi Al-Quran dengan tanpa mengurangi aktivitas yang lain bisa. Ya, mengkaji Al-Quran. Kemudian memang yang ketiga ini ya bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran ya mengajari. Ya, toh? Ya. Jadi siapa yang terbaik di antara kita yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi misalnya walaupun satu ayat orang tua kepada anak-anaknya, ngajari anak-anaknya, suami kepada istrinya, kakak kepada adiknya, kan itu ya. Jadi di musola-musola anak-anak itu kita ajak untuk belajar Al-Quran, itu ya. Jadi dengan demikian saya kira karena zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Jadi zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Jadi dari Al-Quran itu nanti bagaimana bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai ke selama titik bulan rohani tadi. Ramadan ini. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya 11 bulan yang lain kok kita ini kurang memperhatikan Al-Quran misalnya ya, maka paling enggak bulan Ramadan inilah kita intensifkan untuk belajar membaca, memahami artinya, mengajarkannya, dan ya tentu mengamalkannya. Itu aja, sederhana aja ya. Jangan nggak usah berat-berat kita ini. Terlihat sederhana tapi insya Allah agak perlu niat dan dengan yang kuat niat, ya, Prof, ya. ikhtiar yang kuat. Ya. HP kita setel dengan Al-Quran. Rumah-rumah kita hiasi dengan Al-Quran dan sebagainya. Saya kira itu aja. Mungkin. Pak Bambang terakhir Pak sebagai penutup singkat saja. Ya marilah si Ramadan ini sudah di bulan ya pendidikan untuk mendidik diri kita, menguasai literasi yang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad itu, yaitu Al-Quran, yang walaupun kita tidak ketemu Nabi Muhammad, tapi kan bisa merasakan mukjizat itu sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan Al-Quran itu bisa tempatkan sebagai imam kita, petunjuk buat kita, yang mudah-mudahan memberikan cahaya kalau kita dipanggil Allah. Mudah-mudahan begitu. Insya Allah dengan penguasaan literasi ini, kualitas keberagaman kita akan meningkat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Bambang, Prof. Tabroni sudah hadir memberikan penjelasan dan juga pencerahan untuk kita semua ya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan semoga kita menjalankan puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga memaknainya dalam titik rohani tadi untuk kita menuju manusia-manusia yang bermanfaat dalam bulan Ramadan, dan juga jangan lupa untuk mengkaji Al-Quran, membaca, mengartikannya, dan juga mengamalkannya. Kalau bisa juga mengajari ke sesama orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kembali lagi kalau kerja hanya kerja, kera juga bisa kerja. Saya Elvina Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.